kanan saya ini adalah Tuan Guru, Bapak mantan pendeta Yesus Simanjuntak. Apa Yesus apa dulu? Sipertogi Hamonangan. Sipertogi Hamonangan. Simanjuntak. Simanjuntak. Sebenarnya itu orang kota yang bilang Simanjuntak, sebenarnya Iya. Simajuta. Simajuta. Di sana itu kalau rumah kita disingkat dengan rumah ta. Mobil kita disingkat dengan mobil ta. Jadi maju, si maju kita, si majuta. Tapi orang kota bilang si majuntak. Nah, akhirnya lama-lama ditulis jadi Simanjuntak. Oh iya. Yang tadi itu Simanjuntak gentar itu gimana? Simanjuntak Itu mah orang membela yang benar saudara itu. kita juga tuh. Iya. Tapi udah Tema kita tadi itu, Tuan Guru tertarik kepada Islam. Terus akhirnya karena itu dia. Islam Supaya itu tadi supaya nggak muter-muter. Kasihan yang nonton. karena Islam itu suci. Iya. Pendeta selalu bilang, inilah gereja tempat suci beribadah kepada Tuhan. Subhanallah, aku bilang sama pendeta, pendeta, rupanya kuliah Islam itu selain sandalnya dilepas, sepatunya dilepas, bersih di dalam. Apa salahnya kau bilang Pak Pendeta? Pendeta ini kebetulan bapak tua saya Simanjuntak pendetanya. Bapak tua Simanjuntak. Pendeta bapak tua. Kau bilanglah sama kita ini jangan masuk sepatu dan sandal. Tapi akhirnya dia bilang, begininya itu bapak tua orang tua yang di Jakarta itu yang pintar dokter profesor itu yang bikin semua itu. Nah itu aku makan hanya di pendeta di gereja di sini lah aku ini. Nggak bisa aku buat apa-apa kata dia. Maksud saya begitu lagi saya perhatikan di Islam bukan hanya sandal dan sepatu yang dilepas. Kakinya dicuci lagi. Waktu itu pas saya lihat ada pancurnya kan di masjid itu ada keran pancur. Tadi dicuci-cuci kaki ini sampai diangkat-angkat dicuci-cuci tadi gini. putar-putar sampai 6 kan? Dicuci-cuci. Masalahnya sampai akhirnya aku bilang hebat kali orang Islam ini. Itu dia. Kaki dicuci. Masuk ke dalam kuliah pula di dalam ambal kayak gini. Rupanya sejarah yang kita tahu sekarang. Ambalnya mentereng. Kalau orang Batak kalau ada ambal di rumahnya 2 meter kilometer orang kaya, orang keren, orang mewah. Jarang. Paling ambal di rumah saya semeter kali 2 meter. Maksud saya begitu saya melihat itu saya sangat kagum. Wah, Pak Pendeta saya bilang lagi, Pendeta, rupanya kakinya pun dicuci baru bisa masuk ke gereja, ke masjid. Baru mereka sujud lagi menyembah. Seperti yang kau dengar cerita di sekolah minggu, Nabi Musa sama umat Israel sujud kepalanya sampai ke tanah menyembah. Dan termasuk juga Yesus Kristus yang mulia itu yang salah masih di Islam, sujud juga dia menyembah ke tanah. Betul. Kepalanya sampai ke tanah. Tadi memohon kepada Allah. Akhirnya saya lihatlah ke masjid lagi saya intip. Wah, sujud mereka serentak. Saya sangat berkesan. Kenapa? Ada lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita saksikan di video awal tadi, di situ diperlihatkan bahwasannya Pendeta Simanjuntak, Sipartogi Hamonangan Simanjuntak memeluk agama Islam dikarenakan cara orang Islam itu beribadah, yaitu orang Islam itu di dalam sholatnya terdapat sujud, dan ketika beribadah dan ketika memasuki masjid, orang Islam itu katanya membasuh tangan kaki seperti ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya ajaran Islam itu bukanlah ajaran yang baru.
Ajaran Islam itu adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Agama Islam ini pertama kali dibawa oleh Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam hidup, Nabi Adam ini mengamalkan ajaran agama Islam, yaitu menyembah Allah yang esa, yang satu, yang tunggal. Dan Nabi Adam tidak memakai perantara, langsung menghadap kepada Allah. Nabi Adam tidak memakai patung, tidak memakai benda-benda yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Musa, dilanjutkan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya agama Kristen dan agama Islam ini adalah dua agama misionaris, yaitu agama Islam dan agama Kristen ingin mengajak semua manusia untuk memeluk agamanya. Orang Islam mengajak orang Kristen untuk memeluk. Orang Islam mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam. Begitu juga dengan agama Kristen. Jadi pemirsa yang rahmati Allah, persaingan di dunia ini adalah persaingan antara agama Islam dan agama Kristen. Ini dapat kita saksikan yang terjadi semenjak Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwasanya sebelum agama Islam datang, agama Kristen ini sudah ada. Agama Nasrani sudah ada sebelum Islam datang. Bahkan sebagai agama mayoritas di Timur Tengah. Karena kita ketahui bahwasanya sejarahnya bahwasanya ketika di hari Nabi Muhammad lahir, pasukan Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pasukan Abrahah yang beragama Kristen. Jadi Yaman sebelum Islam datang adalah kerajaan Kristen. Yaman sebelum Islam datang adalah kerajaan Kristen. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Lalu mengapa Allah menyelamatkan penyembah berhala Ka'bah yang berisi berhala pada saat itu? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasannya orang Kristen dan orang Quraisy sebelum Islam datang itu sama-sama penyembah berhala. Karena sebelum datangnya ajaran Islam, agama Kristen itu hanya satu, yaitu agama Katolik, yang banyak tersebar berhala-berhala, patung-patung di dalam gerejanya. Karena Kristen Protestan itu berdiri pada tahun 1517 oleh Martin Luther. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah Allah menyelamatkan bait Allah yang namanya Ka'bah. Karena akan datang Nabi untuk membersihkan Ka'bah itu dari berbagai berhala yang ada di dalamnya.
maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dan menghancurkan pasukan Abrahah yang menyerang Ka'bah pada saat itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami mengatakan bahwasanya ajaran agama Islam itu penyempurna agama yang terdahulu. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, nabi-nabi sebelum Islam datang, mereka juga cara menyembah Allah itu dengan cara bersujud. Bahkan Yesus pun ketika berdoa kepada Allah bersujud. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 39. Yang mana di situ tertulis, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Jadi ketika Yesus berdoa, dia bersujud kepada Allah. Dan di sini di ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu menghambakan diri. Karena permintaan Yesus itu adalah kehendaki yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Bapa itulah yang diinginkan oleh Yesus, bukan kehendakan yang dikehendaki oleh Yesus. Walaupun sebenarnya Yesus meminta berdoa kepada Bapa supaya doanya itu dikabulkan, tetapi Yesus menghambakan diri. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik bagi Yesus. Itu maksudnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian seperti yang kita saksikan video di awal tadi, mengapa si Partogi Hamonangan Simanjuntak yang merupakan salah satu pendeta di Balige, Sumatera Utara ini, di Balige, Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini, Balige, Kabupaten Tobasa Musir, si Partogi Hamonangan Simanjuntak ini memeluk agama Islam dikarenakan katanya ajaran Islam itu sama seperti ajaran nabi-nabi yang lain, yaitu ketika beribadah memasuki rumah ibadah itu berwudu. Nah, ini terdapat, kita sambil satu ayat terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 40 ayat 31, yang mana di situ tertulis, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Kemudian pasal Keluaran 40 ayat 32-nya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka mendekat ke mezbah itu, maka mereka membasuh tangan dan kaki mereka seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi sangat jelas sekali ketika
Musa dan Harun serta anak-anaknya ketika memasuki kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu adalah tempat ibadah di zaman Musa dan Harun. Karena kita ketahui bahwasannya zaman Nabi Musa dan Harun itu ketika keluar dari masjid, mereka mengembara di sekitar Timur Tengah. Sebelum mereka sampai ke tujuan ke Palestina, mereka mengembara di padang gurun. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum Musa dan Harun ini menduduki tanah Palestina, Palestina itu sudah ada kerajaan. Mereka takut untuk masuk ke negeri Palestina karena ada kerajaan besar di situ yang kuat. Jadi mereka mengembara. Lalu ketika beribadah mereka membuat kemah pertemuan. Jadi jika ada orang mengatakan Palestina itu adalah milik Israel, itu adalah salah. Karena sebelum orang Israel menetap di Palestina dan sekitarnya itu, ketika keluar dari Mesir, kerajaan Palestina sudah ada. Sudah berdiri, megah dan kokoh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi sangat jelas sekali bahwasannya Musa dan Harun serta anak-anaknya ketika ingin beribadah membasuh tangan dan kaki. Dan Islam menyempurnakannya dengan membasuh muka. Di ayat ini hanya terdapat tangan dan kaki, sedangkan orang Islam membasuh muka. Maka namanya Islam menyempurnakan agama yang terdahulu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian dari ayat Matius pasal 26 ayat 39 tadi sangat jelas sekali bahwasanya Yesus bukan bagian dari Tuhan. Karena Yesus berdoa kepada Bapa dengan mengatakan kehendakan yang dikehendaki Allah lah yang tepat baginya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali tadi si Partogi, Hamonangan, Simanjuntak, yang mana seorang pendeta saja yang telah membaca Alkitab, membaca kitab sucinya, dari perjanjian, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru beliau baca, maka beliau mengatakan bahwasannya agama Islam itulah agama yang benar. Agama Islam itulah agama yang mengikuti ajaran para nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita membaca Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, jika kita membaca perkataan Yesus, maka tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Allah, tidak ada. Bahkan banyak kita menjumpai ayat di mana Yesus itu berdoa kepada Allah. Salah satunya seperti misalnya Lukas pasal 6 ayat 12. Yang mana situ dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sangat jelas sekali. Yesus itu berdoa kepada Allah semalam-malaman. Dan Yesus itu berdoa dengan bersusah payah karena menaiki sebuah bukit.
lalu berdoa dia. Tidak seperti kita Muslim. Kita berdoa di rumah, di masjid, ketika setelah sholat. Yesus ini saking ingin terkabulnya, maka Yesus tersebut bersusah payah agar doanya terkabulkan, yaitu pergi ke atas bukit dan berdoanya pun semalam-malaman. Inilah buktinya bahwa Yesus itu adalah seorang nabi utusan Allah, bukan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagi saudara-saudaraku yang di dalam ajaran agama Islam, yakinlah hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Yesus itu adalah salah satu nabi yang membawa ajaran agama Islam, yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang mana terdapat dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Hukum yang terutama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sangat jelas sekali. Sangat jelas, very clear. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kuatkan keimanan kita dalam ajaran agama Islam, karena hanya ajaran agama Islam sajalah agama yang benar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.